Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini ya. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum Paskal ya. Sebelumnya gimana kabarnya? Apakah sehat semuanya? Baik-baik saja ya. Nah, mudah-mudahan itu yang kita harapkan ya. Kalian baik-baik saja, sehat lahir dan batin, bahagia gitu ya. Pokoknya ya kita nikmati saja apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita lalui, apa yang sedang kita kerjakan. Semuanya ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kita maksimalkan sisi baiknya ya. Dan tidak usah kita pikirkan apa sisi yang kurang baiknya, sehingga kita selalu ada dalam apa ya, easy going gitu. Ada dalam kesehatan lahir, kesehatan maupun kesehatan batinnya gitu ya. Jadi apabila kita pikirannya sehat, hatinya bahagia, insya Allah badan kita juga akan ikut sehat. Itu yang kita harapkan bersama. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk menghemat kuota ya, kita langsung ke materinya, yaitu materi hukum Paskal. Nah, di mana hukum Paskal ini salah satu materi yang cukup terkenal ya di materi fisika gitu. Karena aplikasi dari hukum ini seringkali kita jumpai atau kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kita sering memanfaatkan dari aplikasi atau hasil dari hukum Paskal ini. Di antaranya adalah ketika kita naik sepeda motor atau kita naik mobil, di sana kan pakai ban ya. Nah, di dalam ban sepeda atau ban mobil atau ban motor itu adalah salah satu prinsipnya memakai hukum Paskal. Kemudian ketika ban kita bocor, kemudian kita pompa, nah itu juga salah satunya pakai prinsip hukum Paskal. Kemudian ketika motor kita kotor atau mobil kita kotor, kita cuci di tempat pencucian motor atau di tempat pencucian mobil. Kemudian mobilnya itu diangkat pakai dongkrak hidrolik. Nah, itu juga salah satunya adalah pemanfaatan atau aplikasi dari hukum Paskal ya. Oke, langsung kita ke materinya ya. Tadi menurut Paskal itu ketika ada dalam satu ruangan tertutup itu diisi fluida ya, jadi fluida ya berada dalam satu ruangan tertutup, kemudian ke ruangan tertutup tersebut diberi tekanan, maka tekanan yang diberikan kepada fluida yang ada di ruangan tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama itu ya. Jadi kalau misalkan nih contohnya itu dongkrak, memang yang paling mudah itu ya kita pahami. Ini di dongkrak ini kita lihat gambarnya ya. Jadi di dongkrak ini ada bagian yang kecil ya sebelah kiri, dan ada bagian yang penampang yang lebih besar di sebelah kanan. Nah, ini ada fluida di dalamnya yang berwarna biru ya, mungkin bisa udara atau cairan liquid ya. Pokoknya itu fluida ya. Fluida itu kan kalau nggak udara ya cairan gitu ya. Nah, kita lihat ya ketika pada bagian yang lebih kecil, di sini ada bagian yang lebih kecil ya di sebelah kiri, dan ada bagian yang lebih besar di sebelah kanan. Nah, ketika tekanan itu diberikan di bagian yang sebelah kiri, karena ini ruangannya ruang tertutup ya, maka tekanan yang diberikan dari sebelah kiri itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata ya. Jadi tekanan yang diteruskan dari hasil tekanan yang diberikan dari F1 itu di sebelah kiri akan diteruskan oleh fluida ke segala arah dengan sama besar ya. Jadi mau ke arah atas, ke arah pinggir, ke arah bawah, itu tekanannya akan sama. Sehingga ketika dia lewat ke penampang yang lebih besar, karena tekanan yang dihasilkan itu sama, maka pada luasan yang lebih besar jumlah tekanannya pasti akan lebih banyak, karena di setiap tempat itu tekanannya sama
maka di tempat yang lebih luas akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Jadi dengan prinsip ini kita akan memiliki keuntungannya, keuntungan tenaga gitu ya. Ketika kita hanya menekan dengan tenaga yang tidak terlalu besar gitu, kita akan menghasilkan di penampang yang besarnya akan menghasilkan tekanan atau tenaga yang lebih besar. Ketika di sebelah kiri kita hanya mengeluarkan tenaga yang sedikit karena prinsip hukum Pascal tadi ya. Jadi si Pascal setelah melakukan beberapa kali percobaan, ternyata hanya butuh tenaga yang sedikit untuk mengangkat benda yang sangat berat gitu. Sama kayak prinsip ini ya. Kita bisa lihat persamaannya ya, rumusnya di sana ada P1 sama dengan P2. Nah, itu artinya adalah tekanan di bagian yang ke-1, di bagian yang sempit itu sama dengan tekanan di bagian yang sebelah kanan. Tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Tekanan itu rumusnya adalah F per A. Ya, tekanan itu adalah F per A. Gaya dibagi luas. Jadi kalau P1 berarti F1 per A1. Kalau P2 berarti F2 per A2. Ya, kita sudah pelajari bersama bahwa memang tekanan itu adalah F per A. Jadi kalau misalkan tekanan itu besar, itu membuktikan bahwa gayanya juga besar. Jadi misalkan kita menusuk sesuatu nih, kita paku, kita menancapkan paku gitu. Dengan tenaga yang sedikit pasti nancapnya juga sedikit gitu. Tapi kalau kita bantu dengan palu ya, itu berarti kan gayanya diperbesar sehingga tekanannya menjadi besar dan bisa menusuk lebih jauh gitu. Kemudian di persamaannya itu ada A di bawah ya. Jadi P ya, tekanan sama dengan F per A, gaya dibagi luas penampang. Jadi kalau luas penampangnya besar, A-nya besar kan P-nya jadi kecil. Jadi luas penampang itu ujung pakunya itu ya. Kalau paku yang runcing itu mudah nancapnya. Nah, itu luas penampangnya. Tapi kalau pakunya itu tidak runcing, itu akan susah kan nancapnya ya. Atau begini, lebih mudah kita menusuk meja pakai paku dengan pakai jari telunjuk, pasti akan lebih mudah pakai paku karena luas penampangnya kecil. Kalau luas penampang kecil, dilihat dari rumusnya juga akan menghasilkan gaya yang mudah, gaya yang besar, dan menghasilkan tekanan yang besar. Tapi kalau luas penampangnya besar kan pembaginya jadi besar, sehingga akan menghambat tekanannya jadi kecil. Ya, kita menusuk meja pakai jari telunjuk, ya, jari telunjuk kan tumpul, luas penampangnya besar, jadi akan sulit. Jadi luas penampang yang besar akan memperkecil tekanan. Nah, itu rumus dasarnya ya. Dulu sebelum ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita membahas hukum Pascal ya. Hukum Pascal berbunyi P1 sama dengan P2. Jadi tekanan di tempat pertama itu sama dengan tekanan di tempat kedua. Di mana tekanan adalah rumusnya F per A. Jadi kalau P1 berarti F1 per A1. Berarti kalau P2 itu sama dengan F2 per A2. Nah, itu tinggal dihafal saja ya. Saya kira rumusnya ini masih sederhana ya, hukum Pascal ya. Mudah untuk dikerjakan ya. Kalau kalian memang belajar dengan sungguh-sungguh ya, tidak melawung, nah ini memang masih mudah ya. Hanya pembagian saja ya. Dan perkalian silang. Nah, ini makanya karena F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nanti di linknya juga ada ya, Bapak kasih linknya. Di sana sudah ada persamaannya dan ada keterangannya dengan lengkap dan jelas gitu. Setiap hurufnya ada keterangannya dan satuannya juga jelas. Kemudian beberapa contoh soalnya juga ada di sana dan beberapa cara mengerjakannya juga bisa kalian pelajari di sana. Hanya membutuhkan semangat aja ya, kalian senang membaca gitu ya. Ya pokoknya baca aja kalau kalian ingin tahu ya gitu ya.
apa informasi dan segala macam di era sekarang ini ada ya, lengkap di media internet gitu, sudah lengkap ya. Mau kalian pilih buku yang bagaimanapun ada, apa yang menurut kalian itu lebih mudah dipahami, kalian bisa pilih yang mana gitu. Ya kelantur ya, terlalu jauh. Nah, materi ini cukup mudah dipahami ya kalau kalian mau belajar gitu ya. Dengan sedikit berpikir juga ini bisa paham gitu. Oke, itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan mudah dipahami ya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa mudah mengerjakan soalnya. Kalaupun masih tetap kesulitan, kalian kan bisa menghubungi Bapak lagi ya. Nanti kita diskusikan lagi, kita bahas lagi sampai kalian puas sampai kalian paham ya gitu ya. Oke, itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.